warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Fajri dengan NIM C1L023078 jurusan Pendidikan Ekonomi kelas A angkatan 2023 Universitas Jenderal Sudirman. Kepada yang terhormat Ibu Aldila Krisna Resanti, SPD MPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat yang berjudul Analisis Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Di sini ada 14 materi yang sudah saya buat. Dan di sini saya memakai media pembelajaran mind mapping. Mengapa alasan saya memilih media pembelajaran mind mapping? Karena media pembelajaran mind mapping dapat membantu menyederhanakan informasi dan meningkatkan daya ingat serta pemahaman siswa melalui pendekatan yang kreatif dan interaktif. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, ada langkah-langkah siswa untuk mendapatkan poin keaktifan. Dengan semua siswa akan menulis atau merangkum materi yang sudah saya jelaskan. Dan nantinya setelah saya menjelaskan materi, dan nantinya saya akan kasih pertanyaan untuk siswa yang akan menjawab pertanyaan bisa langsung angkat tangan dan maju ke depan, dan siswa akan menjelaskan materi yang sudah saya kasih pertanyaan dan akan menjelaskan materi yang saya jelaskan. Dan nantinya siswa tersebut akan mendapatkan poin keaktifan serta mendapatkan hadiah sebuah reward karena sudah berani menjawab pertanyaan. Dan nantinya siswa akan semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Langsung saja untuk materi yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada pengertian kebijakan moneter. Untuk siswa bisa langsung menulis atau merangkum materi yang saya jelaskan, yang sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama itu ada pengertian kebijakan moneter, yaitu dapat memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, lapangan kerja, dan nilai tukar mata uang. Terus ada pengertian kebijakan fiskal, dapat memengaruhi permintaan agregat dan penawaran dalam jangka pendek dan panjang. Dan selanjutnya ada contoh kebijakan moneter, yaitu saat Bank Indonesia atau BI menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi saat harga-harga naik secara signifikan, untuk penerbitan surat utang negara, pemberian pinjaman langsung dari Bank Indonesia, pelaksanaan program intervensi rupiah. Dan selanjutnya ada contoh kebijakan fiskal, yaitu saat pemerintah mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk membiayai proyek infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemotongan pajak untuk kelompok menengah rendah, stimulus fiskal dalam krisis ekonomi, peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Dan selanjutnya ada contoh kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada tingkat suku bunga, yang kedua ada cadangan wajib bank, yang ketiga ada operasi pasar terbuka, yang keempat ada intervensi mata uang. Dan selanjutnya itu ada contoh kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal yaitu yang pertama ada pengaturan anggaran belanja pemerintah, yang kedua
kedua ada perubahan tarif pajak, yang ketiga ada program subsidi. Dan selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter, yaitu mengendalikan inflasi, mempertahankan stabilitas nilai mata uang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal, yaitu mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas fiskal negara. Dan selanjutnya ada perbedaan antara kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama itu kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral. Yang kedua ada kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah. Nah, ada lagi perbedaan antara kebijakan moneter dan fiskal, yaitu yang pertama, kebijakan moneter lebih fokus pada pengaturan uang beredar dan suku bunga. Kebijakan fiskal lebih berfokus pada anggaran pemerintah dan pajak. Dan selanjutnya itu ada kebijakan moneter di Indonesia, yaitu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Contohnya itu penurunan suku bunga. Bank sentral menurunkan suku bunga untuk membuat pinjaman lebih murah. Dengan bunga yang lebih rendah, masyarakat dan perusahaan lebih terdorong untuk meminjam uang yang pada akhirnya akan meningkatkan belanja dan investasi. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Contohnya, yang pertama, peningkatan suku bunga. Bank sentral menaikkan suku bunga sehingga pinjaman menjadi lebih mahal. Dengan bunga yang lebih tinggi, masyarakat dan perusahaan cenderung mengurangi pinjaman dan belanja yang dapat membantu mengurangi inflasi. Dan ada kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu kebijakan fiskal fungsional, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang ditimbulkan baru terasa setelah jangka panjang. Contohnya itu yang pertama ada pemberian beasiswa kuliah, yang kedua ada bantuan pendanaan startup, yang kedua ada kebijakan fiskal terencana, yaitu kebijakan manipulasi anggaran negara. Contohnya terencana berupa alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan relaksasi pajak usaha. Terus yang kedua, yang
ketiga itu ada kebijakan fiskal insidental, yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya itu penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Nah, itu ya. Dan di sini ada gambar kebijakan fiskal dan moneter. Itu saja presentasi dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.